Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Bapak Adrian Febriana Dima, SPIMM, dan yang saya cintai seluruh rekan mahasiswa yang sudah menyaksikan presentasi kami hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nur Utari. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang perekonomian dua sektor. Untuk selebihnya, stay tune di sini ya teman-teman. Kita lihat materi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Baik, Bapak dosen dan rekan semuanya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Administrasi Bisnis 3B STIA Bagesasi Bandung, yang dimana anggota kelompok kami yaitu ada Adelia Asifa Pariza, Riri Nopiawati, Dewi Nur Utari, Muhammad Izzat Syahputra, dan Putri Juwita. Baik, pada slide ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kelompok kami paparkan materinya dalam beberapa waktu ke depan. Di antaranya yang pertama yaitu ada pengertian perekonomian dua sektor, yang kedua pendekatan perhitungan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor, yang ketiga hubungan konsumsi dan pendapatan, yang keempat kecondongan mengkonsumsi, dan yang kelima fungsi konsumsi. Baik, kita masuk ke presentasi yang pertama yaitu mengenai pengertian perekonomian dua sektor yang akan dipaparkan oleh Saudari Riri. Pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Diasumsikan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran pendapatannya adalah sebagai berikut. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, ini diagram alur terjadinya ekonomi dua sektor, yang dimana penjelasannya ada di slide sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Riri yang sudah memaparkan presentasinya. Kemudian kita lanjut ke presentasi yang kedua yaitu pendekatan perhitungan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor yang akan disampaikan oleh Saudara Izzat Saputra. Pendapatan nasional seimbang equilibrium dua sektor. 1. Dikatakan seimbang antara pengeluaran dan konsumen untuk barang dan jasa dengan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. 2. Kegiatan konsumen adalah membelanjakan pendapatannya dan sisanya ditabungkan. Y sama dengan C ditambah S. 3. Dari sisi produsen, pendapatannya adalah barang yang dihasilkan terdiri dari barang konsumsi dan investasi. Y sama dengan C ditambah I. Yang keempat, pendapatan nasional dikatakan seimbang apabila 2. C tambah S sama dengan C tambah I atau S ditambah I. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Dan oleh karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional Y adalah sama dengan pendapatan disposable YD atau Y sama dengan YD. Baik, terima kasih kepada Saudara Izzat yang sudah memaparkan materinya.
Kali ini kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Adelia. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari 1. Perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, perbelanjaan perusahaan-perusahaan untuk membeli barang modal. Dalam persamaan algebra, persamaan pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C ditambah I. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional dalam kurung AE sama dengan Y. Analisis keseimbangan pendapatan nasional mempunyai dua bentuk perekonomian lain, yaitu yang pertama ada ekonomi 3 sektor, atau perekonomian tertutup. Yang kedua ada ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka yang meliputi ekspor dan impor. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Persamaan di antara investasi dan tabungan. Yang terakhir dengan menggunakan cara penentuan aljabar. Baik teman-teman semua, di sini dapat kita saksikan bersama bahwa di sini ada salah satu contoh tabel angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Nah, di sini di tabelnya ada keterangan yang dimana ada kolom pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y, kemudian ada kolom konsumsi yang dilambangkan dengan C, kemudian ada kolom tabungan yang dilambangkan dengan S, kemudian ada kolom investasi yang dilambangkan dengan I, dan ada kolom pengeluaran agregat yang dilambangkan dengan AE. Tetapi di sini ada beberapa angka yang melambangkan beberapa keadaan, yaitu ada di keadaan ekspansi, seimbang, dan kontraksi. Apa sih maksudnya keadaan ekspansi, seimbang, dan kontraksi itu? Untuk lebih jelasnya, kita bahas di slide berikutnya. Nah, baik teman-teman semua, di sini terdapat keterangan mengenai tabel sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada keadaan ekspansi, yaitu yang dimana pengeluaran agregat atau AE lebih besar dari pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha menambah produksi mereka dan diharapkan pendapatan nasional bertambah tinggi. Kemudian di keadaan kedua itu ada keadaan seimbang yang dimana saving sama dengan investasi. Nah, di sini saving dan investasi itu nilainya sama, jadi imbang begitu. Kemudian yang ketiga ada keadaan kontraksi yang dimana pada saat pengeluaran agregat atau AE lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka. Nah, pada keadaan kontraksi ini di mana investasi lebih kecil dari saving. Jadi di sini terjadi produksinya lebih banyak dan pembelinya nggak ada. Jadi pada keadaan kontraksi ini dia cenderung lebih ke saving. Pendekatan aljabar. Penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan aljabar dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Dengan menggunakan persamaan Y sama dengan C plus I. 2. Dengan menggunakan persamaan S sama dengan I. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, S tabungan atau saving, I investasi. Contoh persamaan, Y sama dengan C plus I dan S sama dengan I. 1. Persamaan Y sama dengan CI jika konsumsi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y, investasi atau I sama dengan 120, tentukan keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Y sama dengan C tambah I, Y sama dengan 90 tambah 0,75, Y tambah 120. Y sama dengan 0,75 Y sama dengan 210. Dalam kurung buka 1 dikurangi 0,75 kurung tutup Y sama dengan 210. 0,25 Y sama dengan 210. Y sama dengan 210
dibagi 0,25. Y sama dengan 840. Contoh persamaan Y sama dengan C plus I dan S sama dengan I. Kedua, persamaan S sama dengan I. S sama dengan I min 90 ditambah 0,25Y sama dengan 120. 0,25Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 dibagi 0,25. Y sama dengan 840. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Juwita yang sudah memaparkan presentasinya. Kemudian kita memasuki ke dalam pokok pembahasan ketiga, yaitu hubungan konsumsi dan pendapatan, yang dimana presentasi kali ini akan dipaparkan kembali oleh Saudari Riri. Hubungan konsumsi dan pendapatan. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan atau menggunakan tabungan. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada penambahan konsumsi. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan atau menggunakan tabungan. Baik, terima kasih kepada Saudari Riri Nopiawati yang sudah memaparkan presentasinya. Kali ini kita memasuki ke pokok pembahasan keempat, yaitu ada kecondongan mengkonsumsi yang akan dipaparkan oleh Saudara IZ. Kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh MPC sama dengan delta C per delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income YD. APC sama dengan Y per delta D. Baik, terima kasih kepada Saudara IZ yang sudah memaparkan presentasinya. Kemudian kita memasuki kepada pokok pembahasan kelima, yaitu tentang fungsi konsumsi yang akan dipaparkan oleh Saudari Adelia dan saya sendiri, Dewi Nur Utari. Yang kelima ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Rumus fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu C sama dengan A ditambah BY. Yang kedua ada C sama dengan A ditambah BYD, di mana C disebut sebagai konsumsi, A disebut sebagai konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0, B disebut sebagai kecenderungan konsumsi marginal atau MPC, marginal propensity to consume, dan YD disebut sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan. Di sini dapat kita lihat semua terdapat contoh soal tentang fungsi konsumsi, yang dimana contoh soalnya yaitu Rudi merupakan seorang tamatan SMA. Pada saat bekerja, jumlah penghasilan Rudi yaitu Rp1.500.000. Dan untuk konsumsinya sebesar Rp1.500.000. Jika penghasilannya naik menjadi Rp2.500.000 dalam sebulan dan jumlah konsumsinya menjadi Rp2.000.000 dalam sebulan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi konsumsi adalah di sini dalam soal dapat diketahui yang pertama ada APC, yang dimana APC itu sama dengan C dibagi Y sama dengan 2 juta dibagi 2.500.000 yang memperoleh hasil sebesar 0,8. Kemudian pada soal yang kedua diketahui ada B, yang dimana B yaitu MPC. MPC sama dengan delta C dibagi delta Y, yang dimana untuk delta C yaitu 2 juta dikurangi 1.500.000 dibagi dengan delta Y, yang dimana 2.500.000 dikurangi 1.500.000 yang memperoleh hasil 500.000 dibagi 1 juta rupiah, dan hasilnya yaitu 0,5. Kemudian untuk Y diketahui sebesar Rp2.500.000. Di sini cara menentukan fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus C sama dengan A ditambah BY, yang dimana C sama dengan
APC dikurangi MPC, Y ditambah BY, yang dimana nilai APC yaitu 0,8 dikurangi MPC, yang dimana nilainya 0,5, dan untuk Y 2.500.000 rupiah, dan untuk BY-nya yaitu sebesar 0,5 Y. Untuk C diperoleh hasil 750.000 ditambah 0,5 Y. Baik, untuk presentasi selanjutnya kita akan memasuki bagian penutupan, yang dimana ada sumber dan kesimpulan. Sumber dan kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Putri Juwita. Nah, teman-teman, untuk sumbernya bisa dilihat di slide ini, atau mungkin kalian bisa minta linknya ke kontak kita aja ya. Kesimpulan dari presentasi kita yaitu, perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan mutu daripada faktor-faktor produksi. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga berasal dari perusahaan yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang sama nilainya dengan pendapatan nasional. Baik, sampailah di penghujung acara pada presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Semoga semua materi yang tersampaikan oleh kelompok kami dapat berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau pengejaan dalam pemaparan materi pada kelompok kami hari ini. Selebihnya, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.